Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo sahabat Dream dan Diadona, kembali lagi bersama saya Dinda Permata. Masih dalam suasana Ramadan dan Hari Raya, banyak banget orang yang mau cari-cari baju baru nih. Tapi mungkin aja ada sahabat Dream di sini yang juga berniat untuk beli kendaraan baru. Nah, pas banget karena kali ini aku mau ajak sahabat Dream ngobrol bareng Chief Marketing PT Mandiri Tunas Finance, Bapak Afri Peder Fauzi. Halo Bapak, apa kabar? Selamat pagi, Dinda. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi sahabat Tri, salam kenal semuanya. Salam kenal. Sebelumnya aku mau bilang makasih nih Pak karena udah nyempetin waktu untuk teman-teman Dream ajak ngobrol-ngobrol di sini. Oke, yang terima kasih itu sebenarnya Mandiri Tunas Finance sudah dikasih kesempatan bersama dengan sahabat Dream dan Dinda hari ini. Iya baik. Semoga MTF bisa membantu teman-teman di Dream menentukan pilihannya. Iya betul Pak, karena aku juga mau ngajak ngobrol-ngobrol mungkin soal pembiayaan atau mungkin soal minat konsumen hingga inovasi-inovasi terkini di Mandiri Tunas Finance nih Pak. Pas banget itu. Ayo coba langsung nih. Ngomong-ngomong soal penjualan nih Pak, aku mau tanya-tanya. Nah, Gaikindo sendiri kan sebelumnya sudah melaporkan kalau wholesale di bulan Januari dan Februari tahun 2024 itu menurun sekitar 22%, 22,64% ya Pak dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Nah, aku mau tanya nih Pak, kalau di MTF sendiri itu apakah terjadi penurunan yang signifikan atau malah mungkin sebaliknya nih Pak? Ini pertanyaan yang sangat menarik, Dinda. Jadi saya bercerita dikit deh tentang MTF. MTF itu sejak didirikan 2009 sampai hari ini, MTF itu agak anomali dibanding market. Jadi MTF itu tidak ekivalen dengan market. Nah, memang kalau kita lihat kemarin report Gaikindo itu sudah sampai dengan bulan Februari setahu saya gitu. Ya. Yang bulan Maret sepertinya memang belum keluar. Kalau kita lihat market itu memang tadi dilihat turunnya memang 20%. Kalau kita bicara MTF sendiri, nah MTF itu year on year itu tumbuh. Malah sebaliknya. Oh, menarik nih sahabat Dream. Tumbuh 11% dibandingkan last year. Nah, kalau kita bicara market share MTF ini yang menarik juga. Market share MTF itu last year itu di angka 11% juga. Tahun ini ya dari Februari itu market share-nya MTF itu secara year on year tumbuh menjadi 15%. Nah, berikut juga pembiayaannya. Jadi in term of amount pembiayaan tumbuh, in term of unit pembiayaannya juga tumbuh, in term of market share juga tumbuh. Hal ini memang selalu dijaga sama MTF. Nah, MTF itu sangat-sangat beruntung karena MTF itu merupakan anak perusahaan dari dua divisi besar, Dinda. PT Mandiri Tunas Finance itu dimiliki sahamnya 51% oleh Bank Mandiri dan 49% oleh Tunas Radian Group. Sehingga dengan support dari dua shareholdernya MTF itu selalu bisa bertahan di tengah semua kondisi untuk pembiayaan otomotif Indonesia. Kalau untuk kenaikannya kira-kira berapa unit sih Pak kalau dibandingkan tahun lalu itu? Sebenarnya nggak banyak sih, cuma sekitar 1.500 unit per bulan naiknya. Jadi memang alhamdulillah kita itu disupport oleh seluruh TPM dan dealer di Indonesia. Nah, ada brand ICE hari ini yang sekarang lagi hype nih, brand EV. Oh iya Kak. MTF itu pionir nih EV. Jadi memang secara porsi pembiayaannya kita itu more or less kurang lebih 12% dari total portofolio pembiayaan MTF itu sudah EV. Jadi buat teman-teman yang sahabat Dream gitu ya, buat Dinda, kalau mau EV, coba EV, itu semua ATPM dan brand yang menjual EV di Indonesia boleh kreditnya di MTF. Sangat menarik dan kita nggak bedakan antara pembiayaan EV dan pembiayaan ICE. Itu salah satu key sukses kita lah ya, cara. Baik Bapak, ini menarik nih karena di MTF sendiri malah justru naik ya Pak penjualannya. Nah, aku mau tanya Pak, kalau dari kenaikan yang tadi 1.500 unit ya Pak, itu tuh kira-kira lebih favorit yang EV kah atau yang malah yang konvensional sih Pak untuk sekarang ini? Sepertinya memang market Indonesia pusat terkonsentrasi masih di ICE atau konvensional model. Masih di ICE. Nah, yang memang mulai punya kecenderungan naik untuk pembiayaan EV itu ada di Jabodetabek dan Jabar. Nah, sehingga portofolionya sementara masih di angka 12%. Tapi kalau dibandingkan year on year, dibandingin 2023,
itu naik 2,5 kali lipat gitu. Jadi tahun lalu average-nya MTF itu bermain di angka 5-6% secara portofolio, sekarang tumbuh 2 kali lipat. 2 kali lipat. 12%. Angkanya cukup signifikan karena pembiayaan tadi MTF tadi saya bilang kita tumbuhnya 11% year on year. Sedangkan market cukup turun. Jadi kalau digabung itu pembiayaan MTF ya ditambah luar market mungkin 30%. Cukup baik lah buat MTF melakukan support ke seluruh pembiayaan otomotif di Indonesia. Tapi aku juga mau tanya Pak, tadi kan dibilang menariknya ini untuk EV ini sendiri di Jabodetabek ya Pak? Itu Jabodetabek dan Jabar. Oh, dan Jabar. Itu kira-kira faktor apa sih Pak yang bisa lebih banyak di Jabodetabek dan Jabar itu? Ini saya suka sebenarnya kenapa? Pas kemarin dapat challenge gitu ya, dapat undangan dari teman-teman Dream, dari teman-teman dari Dinda, terus bisa ketemu sahabat Dream karena marketnya Jabodetabek dan Jabar itu sesuai sebenarnya dengan viewers atau dari si Dream sendiri. Karena memang lebih banyak didominasi oleh kaum-kaum yang open mind terhadap brand, terhadap teknologi, dan biasanya sangat-sangat berjiwa muda. Kenapa? Karena EV itu kan sebenarnya mencerminkan sesuatu hal yang cukup baru di Indonesia, inovasi, dan berikutnya adalah green. Iya, lingkungan. Lingkungannya adalah eco green. Betul. Terus sangat-sangat efisien gitu kan, sangat-sangat efisien. Terus kalau dari bentuk-bentuk yang pertama awal keluar kan cukup compact tuh. Iya. Jadi cocok banget buat anak-anak muda. Betul. Sekarang kan sudah mulai ada tipe-tipe yang tinggi gitu. Iya. Sehingga kayaknya untuk orang-orang yang suka dengan hal-hal yang baru, suka dengan hal-hal yang energik, biasanya mulai beralih ke itu. Lebih banyak pilihannya. Konsentrasi itu kebanyakan di Jakarta dan Jabodetabek dan Jabar. Satu lagi nih, infrastruktur. Itu infrastruktur di Jabodetabek dan Jabar itu untuk charging EV yang disediakan pemerintah dan swasta sudah sangat merata. Oh, sudah sangat merata. Udah banyak banget, bahkan parkir-parkiran yang khusus EV dan bisa ngecas. Sometimes ada mall yang free loh. Oh, ada yang free. Nah, terus di apartemen juga sudah mulai banyak. Nah, infrastruktur ini yang sebenarnya sangat-sangat mendukung. Ya, di kota-kota lain sedang berjuang menuju Jabodetabek dan Jabar. Tapi buat teman-teman di sahabat Dream, setahu saya nih ya, tanpa bermaksud promosi, hampir brand-brand besar yang EV itu secara infrastruktur sudah ada di seluruh Indonesia. Jadi bisa coba minimum, kalaupun nanti teman-teman di luar dari portable yang di rumah, itu bisa datang ke setiap dealer mereka untuk kemudian cas di sana. Dan biasanya masih free kalau ke dealer, jadi nggak perlu bayar. Nggak perlu bayar, jadi ke dealer aja ya Pak? Dealer aja. Butuh rekomendasi, datang ke cabang MTF ya. Boleh banget sahabat Dream, bisa datang ke cabangnya MTF buat dapat rekomendasi dealer yang bisa ngecas EV gratis. Nah, sekarang aku mau tanya juga nih Pak, sebagaimana diketahui belum lama ini kan kita baru aja melaksanakan pemilihan umum ya Pak. Nah, kira-kira dari pemilu itu sendiri berdampak gak sih pada minat pembelian konsumen di MTF ini? Tadinya saya pikir si Indah nanya, Bapak pilihnya siapa? Ya, kita baru ngerasain pesta pemilu lah ya. Iya. 5 tahunan. Jadi kalau saya melihatnya terhadap dampaknya di Indonesia, di MTF itu setiap pemilu itu memang terjadi stagnasi sih sebenarnya. Kalau dibilang tumbuh tidak, dibilang turun-turun banget juga enggak. Tapi memang stagnan karena kan dengan adanya pemilu itu baik masyarakat Indonesia secara retail maupun perusahaan-perusahaan secara korporasi pasti wait and see dan butuh stabilitas ekonomi, politik. Nah memang kebetulan kan tahun 2024 pemilunya jatuh di bulan Februari. Iya. Nah tadi Nina sampaikan sebenarnya penjualan Januari Februari itu turun. Nah kalau setahu saya dari data Gaikindo itu turunnya kurang lebih 15%. Iya. Jadi data Gaikindo tubuhnya turunnya 15%. Nah MTF itu Januari Februari karena kita majority pembiayaannya adalah mobil baru, akhirnya ikut turun di pembiayaan mobil baru sebesar 10%. Namun secara total pembiayaannya MTF masih bisa bertahan. Nah kenapa jadi berarti nggak ada impact ya Pak pemilu terhadap performance MTF secara lending? Oh iya, ini new car impact. Nah MTF itu sekarang teman-teman ada produk lain di luar new car nih. Saya sekarang mau promosi dikit boleh ya? Boleh banget Pak. MTF itu sekarang akan diversifikasi nih produk pembiayaan. Kita yang pertama ada pembiayaan multiguna. Jadi memang
kita untuk customer-customernya MTF, customer Bank Mandiri dan masyarakat umum itu boleh mengajukan multiguna di MTF. Kita menyebutnya itu dengan Geraha Sultan. Apa tuh Pak? Geraha Sultan itu adalah sebuah channel penjualan MTF dalam bentuk telemarketing yang menawarkan ke seluruh ekosistem masyarakat Indonesia untuk pembiayaan multiguna. Nah yang kedua nih, ada lagi yang baru. Nah ini malah teman-teman sahabat Dream bisa join nih ke MTF. MTF itu bekerja sama koperasi karyawannya MTF. Sejak tahun 2023 bulan Mei beroperasi. Kita itu membuat sebuah agregator atau agensi penjualan multiguna di bawah koperasinya MTF. Kita sebutnya Istana Sultan. Nah teman-teman boleh tuh jadi join ke agennya Istana Sultan. Berarti bukan hanya Newscar ya Pak? Ada Newscar, ada Yuskar. Tadi yang Geraha Sultan sama Istana Sultan itu lebih tepatnya di Yuskar. Nah yang terakhir yang baru mau dilakukan dan sedang baru berjalan bulan ini sebenarnya MTF itu sudah kembali membiayai Yuskar. Nah jadi lengkap nih, ada pembiayaan mobil baru. Kalau memang belum mau ganti mobil tapi pengen BPKB-nya aman, butuh untuk konsumtif atau produktif pembiayaan rumah, jaminin aja di MTF. Sudah jamin ini, sudah mulai bosen, ada temennya yang mau beli mobilnya nih, ke MTF aja karena MTF bisa biayain Yuskar secara institusi dan lain-lain. Ini secara ekosistem car-nya sudah lengkap itu. Yang terakhir nih, yang paling kemarin cukup jagain MTF sebenarnya setelah pasca pemilu, ternyata kepastian politik lebih pasti. Nah sehingga pembiayaan fleet MTF itu tumbuh dari sekitar 40% dibandingkan bulan sebelumnya. Jadi kepercayaan korporasi untuk kemudian melakukan pembaruan mobil-mobil komersialnya, heavy equipment-nya itu sudah ada. Nah itu akhirnya MTF itu seolah-olah nggak turun walaupun secara meskipun 10% decrease 10%, tapi secara total portofolio dia bertahan. Berarti bertahan ya Pak meskipun di Februari kita lebih bertahan sih gitu. Kalau dibilang turun ya turun dikit lah dibanding Januari. Cuman di Maret, nah ini yang menarik nih, di Maret itu MTF itu secara total penyaluran kredit sedikit saja, mungkin cuma 2%, lebih 1% malah lebih rendah dibandingin Januari. Dalam Q1 penjualan terbesar MTF itu di Januari. Nah Q2 di akhir Q1 ternyata sudah mulai hampir sama kayak pembiayaan di Januari. Jadi kita punya 2 angka tertinggi di Q1. Baik Bapak. Oke lah gitu kan untuk kita di MTF dengan struggle market hari ini. Iya betul, apalagi kan kayak tadi wait and see juga ya Pak, ada pemilu ini. Nah, terus aku mau tanya, tapi kan Gaikindo sendiri kan juga turun ya Pak. Menurut Bapak nih, kira-kira apa sih faktor apa yang menyebabkan penjualan turun itu? Faktor apa yang bisa menyebabkan turun? Ini ngomong Gaikindo aja nih ya. Karena kan kita naik ya. Sebenarnya kalau net marketnya Gaikindo ini, saya bilangnya kalau dibilang turun sih nggak, tapi lebih steady lah ya. Tahun lalu itu setahu saya tidak mencapai 1 juta unit tuh, 900.000, 900.000 something lah. Tahun ini kan Gaikindo melihat bahwa tetap optimis tumbuh di atas 1 juta unit gitu. Nah MTF itu tadi di awal kita bilang cukup agile, jadi kalau dibilang Gaikindo-nya tidak tumbuh, ini salah satu tugasnya MTF sebenarnya untuk kemudian tumbuh. Nah MTF itu kayak saya bilang ekosistemnya kan cukup luas. Pertama ada dealership, ada rekanan. Nah ini kan cenderung ikut dengan market nih. Tapi MTF itu ada ekosistem satu lagi yang namanya Bank Mandiri. Nah kalau dari Bank Mandiri yang terjadi hari ini adalah salah satu strategi kita cukup aktif dalam penetrasi menyediakan kebutuhan dari debitur dan nasabah-nasabah Bank Mandiri, sehingga kita mulai memfunding sebenarnya di market otomotif yang tadinya mungkin tidak berniat melakukan pembelian mobil baru. Gitu kan? Dengan kolaborasinya MTF sebagai anak perusahaan Bank Mandiri dan didukung oleh produk-produk Bank Mandiri yang baik, malah sekarang trigger untuk customer-nya ambil. Ini yang akhirnya sebenarnya menjadi dasar optimisme MTF untuk kemudian mungkin masih di atas 1 juta unit, tapi MTF-nya harus dalam ekosistem pembiayaan otomotif yang tergabung dalam ekosistem otomotif harus ikut berperan aktif. Gak bisa ngandelin dari dealer aja gitu, langsung menunggu dealer jualan, harus kita bareng-bareng dorong bareng-bareng. Betul. Nah Pak, kira-kira bagaimana sih Pak cara dari MTF sendiri untuk mensiasati jika ada penurunan nantinya gitu? Untuk mensiasatinya gimana Pak? Nah,
Ini menarik juga kalau kita bicara strategi MTF gitu kan. Sebenarnya tadi saya di awal ada sedikit sampaikan. Jadi MTF itu melakukan diversifikasi pembiayaan. Pertama mobil baru, kedua ada multiguna, ketiga kita masuk ke used car, keempat kita ada pembiayaan fleet yang fokusnya ke car dan non-car. Iya. Terutama di FP. Nah, penurunan ini ya hari ini kita lihat kan sebenarnya adalah di Gaikindo tuh merepresent mobil baru. Tapi untuk pembiayaan lain seperti multiguna, used car dan heavy equipment gitu, sebenarnya tidak turun, malah cenderung meningkat. Nah, peluang-peluang ini yang kemudian dilihat oleh MTF untuk kemudian dijadikan strategi. Sama tadi yang paling penting karena ada dua entity besar yang menjadi induknya MTF. Yang pertama adalah Bank Mandiri dan Tunas Group. Ya. Secara ekosistem MTF itu lebih safety untuk kemudian mendapatkan supply penjualan dari dua entity tadi. Nah, jadi strategi MTF besarannya seperti itu. Diversifikasi dan sinergi kedua induk perusahaan. Kalau memanfaatkan peluang MTF tuh paling pintar. Gimana sih Pak tuh manfaatin peluangnya itu? Ini yang menarik nih. Memanfaatkan peluang di tengah tantangan kan? Kalau kita lihat ya, semua orang melihat kalau Gaikindo turun berarti market itu akan turun, berarti opportunity-nya tidak ada. Nah, kalau MTF tuh enggak. Pada saat market turun gitu, peluang apa yang ada? Tadi kan di awal saya bicara ada ICE, ada EV gitu kan. Terus saya bicara diversifikasi, penggabungan. Yang ketiga adalah sinergi sama induk. Peluang tantangan tadi dijawab dengan semua peluang yang ada sehingga numbernya atau achievernya jadi baik. Tapi memang yang menarik nih bisnisnya pembiayaan tahun ini terutamanya di MTF, ternyata untuk mencapai atau melewati tantangan itu kita sekarang sudah nggak bisa kerja sendiri. Betul Pak. Nggak bisa MTF cuma nungguin datang aplikasi ke dealer, nggak bisa. Nggak bisa MTF cuma oke, kita ikut, nggak bisa. Ternyata sinergi dan kolaborasi itu adalah kunci kesuksesan di setiap bisnis di tahun ini. Kalau menurut saya ya, jadi kalau ada 2-3 orang saling mematchkan semua opportunity, sama-sama menyelesaikan masalah masing-masing, ternyata itu come up dengan sebuah hasil yang sangat-sangat baik. Sinergi dan kolaborasi. Selain dengan sinergi kolaborasi dengan perusahaan induk, apakah dari MTF sendiri ada sinergi dan kolaborasi dengan yang lain lagi nggak sih Pak? Kalau MTF, kenapa tadi saya bilang lebih berkaya ke induk gitu ya, ke Bank Mandiri sama Tunas Group. MTF itu sebenarnya hari ini berkolaborasi dengan seluruh ATPM dealer yang ada di Indonesia. ATPM brand, sorry. MTF itu memiliki program dengan seluruh ATPM di Indonesia yang diturunkan penjualannya melalui dealer-dealernya. Jadi kolaborasi dengan ATPM sekarang kita gabungkan dengan sinergi dan kolaborasi dengan Bank Mandiri dan dengan Tunas Group. Dan dalam tiga ini tidak lagi kolaborasi itu sendiri-sendiri. Kita akhirnya menggabungkan kekuatan MTF atau produk MTF dengan ATPM dan dealer secara program pembiayaan digabung dengan sourcing customer dari Bank Mandiri, digabung dengan sourcing dari Tunas Group. Kelebihan di Tunas Group digabung lagi dengan Bank Mandiri dan berputar, sehingga memang dapat ekosistem pembiayaannya lebih baik dan yang paling diuntungkan adalah customer-nya. Ya betul, kan lebih mudah juga. Sahabat Dream juga masuk nih, coba-coba dong pembiayaannya. Karena lebih mudah juga apa gimana tuh Pak? MTF itu punya tagline Tagline kita itu fast and easy. Jadi untuk prosesnya cukup mudah gitu ya. Dan cepat. Cukup mudah dan cepat. Nah, ada beberapa hal-hal lain yang mendukung hal itu. MTF itu niatnya inginnya ini loh teman-teman, jadi perusahaan pembiayaan nomor 1 di Indonesia. Wah, nomor 1 ya Sahabat Dream. Nah, kira-kira nih Pak, kita kan juga memasuki kuartal kedua ya Pak. Nah, aku mau tanya nih Pak, memasuki kuartal 2 tahun 2024 ini, kira-kira strategi apa sih yang dipersiapkan oleh MTF untuk kembali menaikkan penjualan Pak? Karena kan dari tadi udah tumbuh gitu. Bagaimana nih Pak strateginya? Ya, yang paling besar itu kita memang ada 3 fundamental. Pertama, kerjasama kita dengan seluruh dealer rekanan dan ATPM itu tetap harus ditingkatkan untuk menjaga market share dan pelayanan MTF gitu kan. Yang kedua, nah ini MTF harus cukup agresif sebenarnya meningkatkan penjualan captive-nya KKB MTF atau Mandiri KKB, sehingga feeding terhadap dealer rekanan
terhadap customer yang ingin melakukan pembelian mobil baru itu tetap terjaga. Yang kedua itu adalah menjaga pelayanan prima kita terhadap debiturnya Bank Mandiri. Yang ketiga itu ekspansif dengan sebenarnya pembiayaan multiguna ataupun Yuska. Nah itu dengan ketiga. Tapi tiga ini MTF itu didukung hari dengan pelayanan-pelayanan digital yang sangat mudah di-reach oleh para customer. Berarti kalau pelayanan digitalnya juga itu udah fast and easy ya Pak berarti? Udah fast and easy lah. Ini cek cerita dikit nih, MTF itu ada dua yang bersentuhan dengan customer, ada satu lagi yang bersentuhan sama internal. Kalau kita bicara ekosistem pembiayaan, itu ada jualan, ada collection. Yang pertama, MTF itu sekarang sudah memiliki MTF Mobile. MTF Mobile ini adalah sebuah aplikasi yang bisa di-download di iOS dan Play Store secara gratis. Untuk kemudian setiap customer yang sudah tadi di MTF itu dapat berinteraksi ke MTF dengan aplikasi ini. Contoh, lihat angsuran. Contoh, mau booking BPKB kalau lunas. Contoh, kalau mau bayar angsuran, mau lihat pinjaman dan lain, itu sudah bisa di MTF Mobile. Berarti itu tinggal dari aplikasi aja bisa dilihat semua menunya ada di satu aplikasi Pak? Bahkan di aplikasi itu bagi customer MTF yang terpilih itu sudah ada platform untuk mengajukan kredit lagi tanpa dilakukan survei. Tanpa dilakukan survei, dan itu sifatnya pre-approve bagi customer MTF yang terpilih. Yang kedua itu ada MTF One Access. MTF One Access ini karena MTF itu banyak rekanan banget, ada dealer, ada TPM, ada Bank Mandiri sebagai induk, ada juga agensi. Nah, MTF One Access ini adalah tools untuk kemudian setiap ekosistem MTF termasuk customer itu mengajukan aplikasi ke MTF tanpa harus datang ke dealer, tanpa harus datang ke MTF, cukup dari satu aplikasi. Hanya saja karena proyek ini masih berjalan kurang lebih 4 bulan, kita belum melakukan di semua area, hanya area-area tertentu. Cukup baik, dan mungkin di pertengahan tahun ini kita mau ekspansi dalam bentuk nasional. Jadi semua ekosistem MTF pakai MTF One Access. Nah ini yang menarik yang ketiga. Bisnis MTF itu kan selain jual, tadi saya bilang ada connection atau penagihan. Ini yang jadi momong nih sekarang di Multi Finance. Kalau teman-teman Dinda sama sahabat Dream tahu, salah satu indikator Multi Finance itu sehat adalah bisa menjaga non-performing loan atau NPL. MTF itu sampai dengan Maret ini punya performa yang cukup baik. Kita itu NPL kita masih di bawah 1%, tepatnya 0,8%. Ini cukup oke loh dengan size-nya MTF gitu kan. Nah salah satu caranya adalah teman-teman collection kita, kolektor kita itu dibekali yang pertama kita berikan mereka sertifikasi APPI sehingga layak untuk melakukan penagihan. Nih kalau rame-rame denger nih debt collector dan lain-lain, collectionnya MTF itu sudah tersertifikasi oleh APPI, jadi aman dan harusnya cukup menjalankan code of conduct dan baik dalam melakukan proses penagihan. Yang kedua, nah ini yang sering terjadi nih, uangnya nggak dibawa kolektor, nggak dibawa double, tidak disetorkan. Nah kalau di MTF itu punya sistem collection, bahkan bisa membayar pakai edisi. Jadi uang cash tadi untuk menghindari setoran tidak dibayar, kolektor tuh bawa edisi, jadi bisa langsung pakai kartu debit, terutama kartu debit Bank Mandiri untuk kemudian melakukan pembayaran langsung. Kalau misalkan tidak punya kartu debitnya, sekarang kan banyak yang pakai online mobile ini bisa masuk, tadi saya sebutkan di awal, pakai MTF Mobile itu bisa melakukan pembayaran sehingga pada saat penagihan datang, kalau mobile sudah cashless. Ini cukup mempermudah lah bagi customer MTF dan sahabat-sahabat ini kalau nanti sudah jadi nasabah MTF atau customer MTF ataupun berminat ya ke MTF ya. Jadi bisa gampang, tinggal lewat handphone aja, selesai. Kita aplikasi, mau ngelihat semuanya, mau bayar, kalau datang ada collection ke sana, semua pakai aplikasi. Jadi memang sudah digital banget lah. Nah iya Pak, nah dari tadi kurang lebih 3 yang disebutin, 3 digitalisasi itu ya Pak, kira-kira ada pengaruhnya nggak sih Pak ke minat konsumennya MTF ini? Oke, besar banget. Jadi MTF Mobile itu kan tadi salah satu fiturnya adalah pengambilan BPKB. Di situ mereka bisa melakukan booking. Yang dulu tuh kalau mengambil BPKB MTF itu konvensional sekali, datang dulu ke kantor MTF, janjian dulu 3 hari baru datang. BPKB-nya adanya di HU gitu kan, karena ada sebagian yang adanya di kantor pusat, ada sebagian yang di cabang. Terus kalau datang nunggunya 3 jam gitu kan. Nah sekarang mereka sudah pakai
MTF Mobile MTF tuh. Mobile. Klik tanggal berapa, jam berapa, hari apa, tanggal berapa. Dia mau datang dari pagi sampai sore, itu di MTF, di cabang MTF yang Berarti tempat mereka standby. panggil itu sudah standby bimbingnya. Jadi datang tinggal ambil. Bener. Kalau mau coba lagi ekspres yang menarik, malah datangnya ke MTF head office. Office. Di MTF head office itu ada yang namanya MTF Lounge. Di MTF Lounge, pada saat sudah janjian, kalau datang ke cabang MTF kan orang yang masih ngasih kan. Iya. Kalau di MTF Lounge itu bukan orang lagi yang ngasih. Sudah ada kotak book digitalnya, masukin kode bookingnya, itu langsung keluar di BKP. Oh, itu dari Nggak mesin. usah lagi ke CS, temen di mesin. Berarti lebih Jadi, cepat. Itu salah satu impact-nya, sehingga customer service excellence MTF itu salah satu yang terbaik dalam sisi pelayanan gitu kan. Kalau dari sisi pembiayaan lendingnya dengan MTF One Access tadi, karena akhirnya informasi terhadap proses aplikasi itu terbuka banget, baik bagi rekanan, bagi customer, sehingga itu akhirnya meningkatkan trust ke MTF dan akhirnya membuat salah satunya MTF hari ini bertahan di tengah atau tumbuh lah ya, Iya. tumbuh di tengah market iya. ini. Tapi kalau mau tumbuh nanti terlalu sombong, kita sudah tahan wow gitu ya, masih butuh juga bantuan dari teman-teman. Betul Pak. Mungkin ini yang terakhir ya Pak, aku mau nanya nih Pak. Harapan dari Bapak untuk MTF ke depannya itu kayak gimana sih Pak? Oke, nah MTF itu saya punya dua harapan, Dinda dan sahabat Dream. Yang pertama bagi internal MTF dulu deh gitu kan. Kayak tadi kita banyak ngomongin di luar ya. Saya tuh berharap bahwa PT Mandiri Transparan itu menjadi salah satu perusahaan yang memang dapat memberikan kesejahteraan dan karir yang baik bagi karyawan MTF. MTF itu banyak sekali loh hari ini program-program untuk rekrutmen dan pemberdayaan karyawan. Kita ada manajemen trainee, kita ada supervisor development program, manager development program, bahkan sampai general manager development program. Jadi kalau kerja di MTF itu memang secara welfare dan jenjang karir itu sangat-sangat terbuka besar. Itu harapan pertama. Nah, harapan keduanya kita adalah pastilah gitu kan, dengan adanya dan jadi MTF di tahun 2024 MTF dapat mencapai seluruh target-target pembiayaannya, menjaga kualitas lendingnya, serta yang paling penting berperan aktif dan mendukung pertumbuhan otomotif nasional di Indonesia. Dua itu sih Din. Semoga bisa tercapai ya Pak. Terima kasih dan doanya. Aku juga sebelumnya makasih juga sama Bapak udah bersedia diajak ngobrol-ngobrol ya Pak. Nah, itulah sahabat Dream perbincangan kita. Tadi udah bahas soal digitalisasi, inovasi-inovasi, sampai pembiayaan, dan juga ada minat konsumen juga ya Pak. Semoga informasinya dapat bermanfaat buat sahabat Dream di rumah. Dan itulah perbincangan kita dengan Chief Marketing PT Mandiri Tunas Finance, Bapak Akri Feder Fauzi. Saya Dinda Permata, terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.